Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, kisah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tak luput dari banyaknya fitnah, mencengkam, bahkan banyak yang ingin membunuh beliau saat beliau menyiarkan agama Islam. Seperti kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu. Perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyiarkan Islam tak luput dari kebencian dan fitnah. Pernah suatu masa, Nabi Muhammad dituduh sudah ditinggalkan oleh Tuhannya, bahkan dilempari batu. Pemandangan ini membuat malaikat Jibril pilu saat melihatnya. Peristiwa tersebut terjadi berdekatan dengan turunnya surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Mengutip ceramah Ustadz Adi Hidayat diceritakan, bahwa sempat terjadi jeda waktu yang lama tidak lagi turun surat Ad-Duha dan Al-Insyirah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun dibuat bertanya-tanya atas jeda yang lama ini. Bukan itu saja, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan dituduh sudah gila oleh orang kafir yang tertutup. 6 bulan tidak ada turun surat, orang kafir pun memprovokasi bahwa Muhammad sudah ditinggalkan Tuhannya. Nabi bolak-balik naik turun bukit sampai ada tuduhan sudah gila. Setelah itulah turun 2 surat berurutan, turun 1 Ad-Duha, disusul 1 lainnya Al-Insyirah. Duha itu saat matahari mulai naik sepenggala, dan memancarkan sinar yang menyejukkan. Kalau kita terima sinarnya enak, tenang, karena matahari posisi paling indah. Seakan-akan Allah ingin bicara kepada Nabi, bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya, katanya untuk menggambarkan sumpah Allah ketika berbicara pada Nabi lewat surat Ad-Duha. Kala itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berupaya menyebarkan dakwah ditemani Zaid bin Haritsah pergi ke Taif, sebuah kota yang terletak sekitar 80 km arah selatan Makkah. Namun, di perjalanan, penduduk Taif sudah bersiap-siap menyerang beliau. Segerombolan orang bahkan melempari Nabi dengan batu dan tanah, bahkan kotoran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terluka cukup parah. Malaikat Jibril yang menyaksikan pemandangan memilukan ini pun menyerukan agar Nabi berdoa dan mengangkat tangan mohon pada Allah, dan berjanji mengangkat bumi Taif untuk menghimpit warga Taif. Namun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakai doanya untuk membalas perbuatan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas memanjatkan doa, Allahumma ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindungku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan nasibku? Kepada orang jauhkah yang berwajah muram kepadaku, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Sebab, sungguh luas kenikmatan yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada cahaya wajah-Mu yang menyinari kegelapan, dan karena itu yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat, aku berlindung dari kemurkaan-Mu. Kepada Engkaulah aku adukan halku sehingga Engkau ridha kepadaku. Dan, tiada daya dan upaya melainkan dengan kehendak-Mu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lembut berkata kepada mereka, walaupun mereka menolak ajaran Islam, aku berharap dengan kehendak Allah, keturunan mereka pada suatu saat akan menyembah Allah dan beribadah kepadanya. Tak hanya itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengangkat tangannya seraya berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui, tidak ada dendam terbersit sedikit pun dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga saat ini doa Nabi terkabul. Sebagian besar warga Taif menjadi pemeluk Islam yang taat.